Halo Sobat Bunda, jumpa dengan saya Sekar Ayunda. Di video kali ini masih mengupas hal yang berkaitan dengan Dodi Sudrajat, yaitu bapak dari almarhumah Vanessa Angel, di mana dia sangat ngebet banget untuk memindahkan makam dari Vanessa Angel. Sebetulnya apa sih motif utama dari Dodi Sudrajat ini untuk memindahkan makam almarhumah Vanessa Angel? Sobat Bunda, banyak sekali peristiwa yang dialami seperti yang dialami oleh almarhumah Vanessa Angel ya, dengan meninggal kecelakaan dan meninggalkan satu orang putra. Ini juga ada beberapa orang yang mengalami peristiwa itu. Namun di balik peristiwa itu, kedua orang tua besan ini tidak seperti Dodi Sudrajat ini. Hanya satu orang ini saja, di mana kita tahu bahwa almarhumah Vanessa dan Bibi meninggal, namun belum 40 hari Dodi Sudrajat ini malah membuat panggung di media sosial dengan banyak hal, sehingga dia tidak malu juga untuk menerima undangan-undangan baik dari stasiun TV maupun channel-channel YouTube. Dan seperti kita tahu bahwa dia sepertinya terkesan untuk memaksakan diri anaknya Mayang, ini Aji Mumpung, mentenarkan Mayang dalih dengan menyanyikan lagu, supaya lagu ini yang dimana dia sendiri mempunyai tujuan untuk memperingati 40 harinya. Ini salah satu hal yang memalukan juga ya Sobat Bunda. Selain itu juga, selain bikin lagu, Dodi Sudrajat ini meminta baju dari Vanessa Angel untuk dimuseumkan. Sebetulnya tidak sangat bagus hal ini dilakukan ya. Sekali lagi belum 40 hari, tapi kok sudah gak tahu malu. Sepertinya seakan-akan Vanessa ini mempunyai baju yang banyak sekali yang dia minta. Kita tahu bahwa untuk rumah pun kita bisa melihat bagaimana Pak Faisal menjelaskan bahwa rumah yang ditempati oleh almarhumah Vanessa dan Bibi pun ini adalah juga rumah kontrakan. Namun Pak Sudrajat ini atau Dodi Sudrajat ini hitung-hitungan ya, ketika dia mau hadir ke rumah almarhumah Vanessa itu, dia menginginkan bahwa adik-adik Vanessa, adik-adik Bibi ini untuk keluar dulu, yaitu Fuji, kemudian adiknya yang laki disuruh keluar dulu baru dia akan masuk. Sebetulnya kalau dia memang punya hati yang baik, untuk apa menyuruh-nyuruh untuk keluar? Karena kita tahu bahwa sekali lagi rumah itu yang mengontrakkan juga Pak Faisal ya. Jadi sungguh aneh ya Bapak Dodi ini. Maka di video yang kedua ini Bunda akan coba melihat di sini bahwa apa sih sebetulnya motif dari Dodi dengan mau memindahkan makam dari almarhumah Vanessa Angel. Coba Bunda akan lihat dengan kartu tarot seperti biasa. Oke. Bunda akan coba lihat dengan kartu tarot. Oke. Apa sih motifnya? Di sini ada kartu The Sun yang mengartikan bagaimana kartunya terbalik ya. The Sun ini adalah satu energi yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Maka saat ini kartunya tadi terbalik, itu mengartikan bahwa Dodi ini sebetulnya saat ini juga dalam ekonomi sedang bermasalah. Artinya dia dalam masalah ekonomi itu banyak mempunyai problem. Dan saat ini dia membutuhkan sinar, ibaratnya seperti itu ya, sinar matahari ini saat ini ibaratnya dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan. Dengan cara seperti ini sebetulnya juga
aji mumpung sekali buat dia untuk mengorbitkan anaknya Mayang. Kapan lagi? Nah, bila kita melihat atau menengok video-video yang lalu bahwa ketika almarhumah Vanessa Angel ini punya perkara, dia tidak mau lagi ikut campur, tidak mau lagi cawe-cawe masalah dari almarhumah Vanessa ya. Kita bisa lihat videonya bahwa dia sudah tidak mau lagi mengikuti atau peduli lagi dengan almarhumah. Saya nggak ikut campur masalah asuransi yang enggak lah, yang punya bibi. Namun bagaikan ibarat orang Jawa itu esok dele sore tempe. Kata-katanya mudah berubah. Jadi dengan adanya kematian almarhum, maka dia dia menjilat ludahnya lagi, dia ikut campur dengan peristiwa ini seperti tadi dengan meminta bajunya. Dan saat ini topik yang sedang kita perbincangkan adalah ingin memindahkan makam. Nah, motif utama ingin memindahkan makam ini ada motifnya supaya dia mendapatkan keuntungan. Dengan meminta baju-bajunya misalnya, itu adalah salah satu cara dia untuk menarik simpati, dia dimuseumkan bajunya. Padahal kita juga belum tahu baju Vanessa itu seberapa banyak, mohon maaf. Tapi di sini dia sudah mempunyai halusinasi untuk membuat museum. Mungkin dia ingin seperti almarhum Nike Ardila, nanti banyak orang yang datang berkunjung ke sana dan pada akhirnya juga mungkin dia buat museum, nanti ada tiketnya. Jadi belum apa-apa sudah berhalusinasi seperti itu. Ini yang bisa Bunda baca pikiran dari Dodi. Jadi saat ini dia seakan-akan membutuhkan sinar ataupun terang untuk menutupi kekurangan dalam ekonominya dia. Kartu yang kedua kita lihat di sini adalah bintang. Kegalauan, ya, kegalauan. Sebetulnya di hati yang paling dalam itu juga dia punya kok welas asih terhadap anaknya. Tapi di sini dia tidak punya pendirian atau ketetapan hati. Bila kalian bisa lihat video Bunda sebelumnya, di sana dia disuntik atau dimotivasi oleh istri keduanya. Maka dia mampu dan sanggup melakukan hal-hal seperti ini. Walaupun kita tahu di masa lalu almarhumah ini juga ditekan dalam bekerja, namun saat ini lebih parah lagi karena dia dapat dorongan, bujukan kalau gitu atau kata lain dibujuk oleh istrinya ya. Jadi istrinya tuh ikut campur. Kita bisa lihat kok di media gimana kalau kita lihat bahwa istrinya itu ikut campur. Sebaiknya dia tuh cukup diam, tidak usah memberikan statement ataupun kata-kata ketika si Dodi ini sedang diwawancara, atau nggak perlulah muncul karena tidak ada kaitan apa-apa dengan Vanessa, hanya ibu kandung atau hanya ibu sambung, maaf begitu ya. Jadi sebetulnya dia itu bimbang juga, tidak ingin melakukan ini dengan hati yang tulus. Motif yang berikutnya apa? Kita lihat uang ya, tapi kartunya sayangnya terbalik ya. Artinya nih keinginan yang dia dambakan kayaknya ya cuman dari Mayang itu saja yang dapat penonton banyak ya. Motifnya uang ya, ini motifnya uang. Kartu keempat, as piala, as koin, maaf. Tapi juga kartunya terbalik. Ini mengartikan uang besar lagi. Jadi motif utama dengan memindahkan Vanessa, almarhumah Vanessa, walaupun dalihnya tadi adalah mendapatkan mimpi, namun motif dia adalah uang. Dengan banyak yang datang, dia memindahkannya nanti dibikin bagus makamnya. Seperti tadi bisa dibeli orang yang masuk perlu bayar tiket atau foto-foto selfie nanti bayar, seperti itu. Jadi halusinasinya terlalu tinggi. Kartu yang berikutnya, kartunya terbalik juga. Ini adalah as tongkat, elemen api ya. Api masih nafsu, namun di sini motifnya dia itu sampai hari ini masih menganggap bahwa almarhum ini bisa dijadikan ladang uang buat dia, tongkat ya, penolong. Jadi tanpa nama almarhumah, Mayang pun juga tidak akan naik. Kalau dia atau Mayang ini punya kemampuan, punya talenta dari dulu, tidak usah hari ini dia menyanyi ya, tapi dari dulu dia bisa
berakting ataupun bernyanyi. Tapi kenapa ketika meninggal, kalau seandainya tidak terjadi peristiwa ini, apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh Mayang ini gitu ya. Jadi ini sangat mengganggu sekali di media. Setiap hari ketika kita buka HP isinya hanya Dodi, terus yang setiap hari kok semakin bikin ulah atau cari panggung gitu ya. Jadi dia menginginkan punya motif almarhum ini dijadikan seperti tongkat penolong untuk nama dia dan nama dari adiknya, ini adiknya almarhumah Tenar gitu ya, Mayang. Berikutnya kartunya terbalik lagi, ini adalah piala sekali lagi ya. Jadi dia menginginkan keuangan, menginginkan motif yang di awal tadi yaitu uang, nama juga ke depannya supaya abadi namanya. Bila kita melihat tentang almarhumah, ini almarhumnya tuh punya prestasi juga ya di dunia belantika persinetronan Indonesia. Dia punya talenta di sana. Namun beberapa hari terakhir ini beliau almarhumah ini juga punya problem ya. Kemudian yang perlu digarisbawahi di sini adalah bila kita mendokumentasikan atau menjadikan kenangan-kenangan dari almarhumah, terutama bapaknya ini mendokumentasikan kenangan-kenangan dari almarhumah ini mau dimuseumkan gitu, itu bagus ya. Karena juga Vanessa saat ini bisa menjadi sumber inspirasi yang tadinya punya persoalan yang mencoreng namanya, bahkan bapaknya saja sebelumnya ini Dodi ini tidak mau lagi ikut campur dan mengakui seperti yang Bunda sebutkan di awal. Dodi yang merasa tidak dihargai meminta Jane Salimar untuk menantang Vanessa menuliskan surat pernyataan, bukan lagi sebagai anak kandungnya. Tapi saat ini di momen-momen terakhir ini memang almarhumah bisa dijadikan sumber inspirasi. Jadi dari dia tadi terpuruk, kemudian dia bangkit dengan bisnis kecil-kecilan dan baru mau saja naik ya. Kemudian ada musibah ini. Nah, ini bisa dijadikan sumber inspirasi. Tapi tidak pantas bila mendokumentasinya itu atau dia menginginkan almarhumah ini dijadikan sumber inspirasi untuk dengan memindahkan makamnya, itu sudah tidak benar sekali. Ini yang membuat hati Bunda pun juga rasanya gregetan ya dengan adanya ini. Ini kartu berikutnya tadi adalah 8 piala. Ini adalah simbol dia ingin nama dari almarhumah ini kekal gitu ya. Angka 8 ini angka kekekalan. Namun ini juga tidak mudah ya, tidak mudah terwujud gitu. Kartu terakhir ini kartu terbalik semua Sobat Bunda. Kartu terakhir adalah 9 tongkat. Kartunya juga terbalik. Ini artinya bahwa dia dengan simbol seperti ini, kalian tentu juga tahu dia sendirian, ada orang laki yang memegang tongkat ini. Dia bengong melihat tongkat-tongkat yang lain. Ini mengartikan bagaimana di hati dia tuh sebetulnya kesepian, rasa malu dia tutupi untuk satu keberuntungan, atau dia menutupi rasa malu tadi untuk satu tujuan, mendapatkan uang seperti as koin ini. Jadi Sobat Bunda, itu adalah beberapa motif dari Dodi Sudrajat dengan niatnya memindahkan makam almarhumah Vanessa Angel. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat yang seperti itu ya Sobat Bunda. Dan semoga di video yang kedua ini Pak Dodi cepat sadar bahwa tidak pantas berbuat seperti itu. Biarkanlah almarhumah Vanessa dan suaminya ini tenang. 40 hari, 100 hari, 1000 hari itu masih dalam perjalanan beliaunya itu ya. Beliau masih mempertanggungjawabkan bagaimana amal dan dosanya. Bagaimana perjalanan ke sana itu masih perlu waktu. Jangan di bumi ini Pak Dodi itu menambah beban dari almarhumah
sudah cukup beban yang almarhumah ini dapatkan atau lalui dulu ketika Pak Dodi itu ibarat kata adalah seperti yang dia tuduhkan ke Fuji, Gala itu dieksploitasi. Jadi cukuplah Pak Dodi ini mengeksploitasi almarhumah Vanessa Angel dulu. Saat ini biarkanlah dia tenang bersama suaminya, almarhum suaminya, biar tenang di makamnya. Pak Dodi duduk manis sambil berdoa. Kalau memang anaknya ini Mayang mau tenar, Tuhan mengizinkan, nggak usah pakai numpang tenar dengan memanfaatkan situasi ini bakal tenar. Seperti itu ya Pak Dodi. Semoga ibunya juga buat pasangannya juga memberikan rasa nyaman lah untuk keluarga almarhumah Vanessa ini, supaya jangan lagi mengusik-usik makamnya mau digali, dipindahkan, sudah ndak usah dalih-dalih mimpi. Kalau bisa komunikasi, berdoa kepada almarhumah istrinya, bilang bahwa Vanessa sudah tenang, biarkan tenang dengan suaminya. Jadi tidak perlu lagi mengutak-atik makam yang sudah saat ini sudah nyaman berdua bersama, sehidup semati. Begitu ya. Oke Sobat Bunda, semoga video ini bisa dijadikan pembelajaran buat kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa, salam. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Klik video lainnya untuk mendapatkan manfaat spiritual buat kehidupan Anda.